Surprise! Seperti Rewind lah. Yeah. Kalau lagunya Fatan udah merasa tersaingin sama Ferdi, jadi dia nggak mau jadi sarukan lagi. Melihat ketidakadilan, kita diam, itu mencekam. Halo guys! Halo. Surprise! Aku kemarin tuh sengaja keep secret, nggak buka open question sama sekali di Instagram. Kalau aku kali ini ngundang Fatan Malik Dasopang lagi dong. Kembali lagi nih sarukannya kita ya ke sini ya. Kemarin kan sempat tuh Fatan banyak kayak request sama aku. Kak, kemarin suaranya bergema banget Kak waktu kita podcast gitu kan. Kak, boleh nggak kita podcast lagi ulang? Boleh banget dong, sesuai permintaan kalian. Langsung nih aku hadirkan ya guys ya. Fatan gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, kelihatan nih subur. Jadi udah kelihatan dia semakin sehat ya. Pasti. Fatan, Ya. kemarin itu kan sempet tiba-tiba ngebom lagi nih namanya nih ya. Kan sempet tuh Fatan aku lihat kan nggak ngupload apa-apa, nggak ngupload konten di YouTube juga gitu kan. Tiba-tiba masuk di Mahive gitu loh. Mahive. Jadi Syarukan gitu. Itu awal ceritanya gimana tuh? Ya, sebenarnya pertama itu abis aku bikin project sama Kak Nelly yang lagu Pasti kalau nggak salah. Nah aku ngelihat ada Instagram yang baru buat namanya Pejuang Mahive. Oke, oh iya itu ada tuh hashtagnya iya, Pejuang Mahive benar-benar. Jadi itu ada foto aku, foto Kak Nelly sama foto Chan Belju disatuin. Jadi posternya itu diubah wajah aku, wajah Kak Nelly sama wajah si Chan. Oh. Jadi mungkin di situ itu kan nyemangatin terus untuk bikin parodi Mahive. Ya mungkin aku mikir sekedar bercandaan, pertama sekedar bercandaan dari Instagram itu kan, tapi mungkin ya nggak serius sama Kak Nelly kan, kebetulan memang lagu kesukaan. Ya udah, jadi nggak berapa lama dikabarin lah WA gitu, bersedia ya jadi sarukannya nanti. Bersedia lah, pasti. Langsung dong. Karena udah lama kan nggak jadi sarukan lagi di channel aku. Oh berarti itu Kak Nelly yang hubungin awalnya. Oh, Oke. Terus ada juga pembicaraan dari teman, dari Juju gitu. Nah, aku pertama bingung ini bener nggak sih gitu kan? Karena kan awalnya kan tahunya dari apa doang, dari Instagram itu doang. Benar. Jadi ya udah gitu. Ketika dikasih tahu sama Kak Nelly, ada semangat gitu. Aku langsung nanyain Kak bajunya gimana. Langsung heboh ya, karena kan maksudnya kalau kita lihat kan Fatan sendiri juga maksudnya kan untuk memerankan Syarukan itu memang udah katem banget ya. Jadi maksudnya kayak untuk mimiknya, untuk kayak gerakan narinya, memang maksudnya udah demen banget gitu dengan Syarukan dan mendalami banget guys. Bisa nggak sih dia diem dulu? Oke. Thank you ya. Bisa ya. Jadi memang udah mendalami banget nih karakternya Syarukan gitu dan pas pula dapat pula itu projectnya gitu sama Kak Nelly dan akhirnya meledak tuh guys, meledak. Fatan mulai tuh diomongin lagi tuh di mana-mana nih Fatan nih Syarukan gitu kan. Nah tapi waktu saat syuting itu ada ini nggak sih prosesnya kayak mendalami karakter dan lain sebagainya atau memang langsung aja nih dikasih lagu, nih Tan gue mau bikin ini gitu? Agak lucu sih sebenarnya. Aku suka lagunya, udah sering dengerin. Cuman aku tuh sebenarnya lagu ini tuh nggak pernah baca liriknya gitu. Jadi nggak betul-betul hafal. Hafalnya cuman Aca Mahive gitu doang. Ya itu kan kalau itu udah luar kepala lagu itu. Tapi gerakan yang sebelumnya ya aku latih-latih dikit aja sih di rumah. Sekalian olahraga, sekalian aku latihan menari lah gitu. Cuma emang kalau liriknya aku nggak betul-betul hafal, cuma ngapalin gerakan sama ya ngeliat-ngeliat ekspresi doang. Nah, biasanya aku tuh detail banget, cuman waktu itu karena lagi sibuk, lagi banyak kesibukan, jadi nggak sempet kan. Ya udah terakhir waktu di lokasi syuting, ya langsung aja. Oh berarti menghafal si liriknya itu di lokasi syuting? Nggak ada ngebaca lirik, cuman kayak dengar sedikit. Oh, Oke. Kalau dalamin karakter mungkin kan ada tahu filmnya kan. Udah tahu nih karakter Syarukan tuh karakter yang seperti apa di sini menjadi aman kan, aman di Kalonaho. Ya mungkin ada sih pelajar penjiwaan dia juga karena aman tuh sosok yang ceria. Iya benar. Sosok yang sopan kalau orang terus friendly terus pun dia jago speak up buat teman-teman itu
battle lah ke dia gitu lah, gitu nggak sih. Jadi itu aku apa namanya, kayak aku praktekin juga selama syuting di sana. Jadi sama penari latar aku tuh harus friendly, harus apa, itu secara nggak langsung itu ngebangun penjiwaan aku sebagai aman di kalau di MyV. Oke, berarti kalau aku lihat di sini ya, berarti Fatan tuh melihat menjiwai atau melihat suatu lagu itu bukan cuman kayak si lagunya nih, kayak lagu MyV, gue hafalin liriknya, sampai gue liat mimiknya, tapi sampai ke karakter si artis dalam film itu pun didalami, gitu. Dan pada saat dia proses syuting itu dipraktekkan, gitu kan? Kurang lebih. Enggak, maksudnya kan aku juga bikin parodi guys. Aku cuma ngeliat lagunya doang. Kadang-kadang mimikku juga bisa berbeda jauh nih daripada si videonya gitu kan. Karena aku memang nggak terlalu, pada saat itu nggak terlalu mendalami karena belum benar-benar, maksudnya kayak belum benar-benar pengalaman lah untuk bikin satu parodi gitu kan. Sedangkan Fatan mungkin termasuk cepet untuk mendalami karena Fatan mungkin udah sering banget nih. Kesannya aku sini ikut parodi ABCDEFG. Nah, ikut parodi ABCDEFG. Itu kan Fatan sekarang ini ikut ke parodinya Kak Nelly, Kak Irma, siapa lagi tuh? Banyak ya? Banyak loh pokoknya, banyak. Tapi mana channel YouTube sendiri? Ini mana nih kagak upload ini channel YouTube sendiri guys? Kemana aja tuh? Ada suatu persiapan yang nggak perlu penonton tahu lah. Iya, surprise ya. Surprise nih, jadi Fatan tuh lagi prepare something, surprise. Jadi bukan gara-gara dia males ya untuk ngupload di channel YouTube ya. Enggak gitu kan, tapi lebih kepada dia lagi persiapin something gitu kan. Sambil berjalan sekarang ikut nih. Gitu. Di parodi-parodi yang lain. Dan gitu kan. somethingnya itu mungkin kalau sebagian orang penonton mungkin ada ngelihat sebuah perubahan dari aku, sedikit enggaknya pasti tahu lah gitu. Cuma aku nggak mau speak up apa-apa. Apalagi ngikutin Fatan dari dulu. Ya pasti kelihatan. Pasti tahu tuh. Apa sih berubah? Aku aja yang baru kenal dia tahu guys. Pasti. Apalagi kalian nih ya kan, pasti tahu. Kalau boleh tahu nih, memakai nama Dasopang di belakang, itu Fatan ada keturunan apa? Dari suku mana? Dasopang itu dari suku Batak Mandailing. Oh, Batak Mandailing. Tapi memang marganya kurang dikenal banyak orang. Aku juga baru dengar masalahnya Dasopang. Itu aku jujur aja aku belum pernah dengar gitu. Orang masih mikir itu bukan marga ya. Ada yang mikir itu nama, ada yang mikir itu cuma kayak sekedar sebutan atau apa. Tapi itu marga. Itu marga. Marga, berarti itu full blood mama atau papa tuh Batak Mandailing atau gimana? Kalau mama Batak Toba, si Tanggang. Kalau ayah Batak Mandailing, Dasopang. Jadi Dasopang itu pernah dengar marga Hasibuan nggak? Iya, Hasibuan. Nah itu kalau setahu aku itu kayak abang adik gitu marganya. Sama Dasopang ini? Sama Dasopang itu kayak ada berhubungan. Nah, Dasopang tuh dari Tapanuli Selatan marganya. Tapanuli Selatan. Aku baru tahu nih guys ya. Iya, baru speak up ini. Baru speak up, untung di channel aku. Baru ketahuan ini kan, karena jujur aja aku tuh lihat, mungkin ini namanya kali ya Fatan Malik Dasopang gitu kan. Berarti nama panggungnya apa nih Fatan Dasopang? Fatan Malik sih sebenarnya. Fatan Malik ya. Berarti Dasopang itu maksudnya itu kalau dari segi Batak berarti Batak Mandailing ya? Iya. Masuknya Batak Mandailing ya. Seru juga nih guys ya, karena kalau aku lihat kan mungkin nama Fatan kan selama ini Fatan Malik Dasopang gitu, mungkin ini nama aslinya nih Fatan, maksudnya nama gitu, nggak kepikiran itu adalah sebuah marga sebenarnya. Marga sih. Marga, ini mungkin kalian yang baru tahu nih ada ternyata marga Dasopang. Nah ini nih ya, dari Fatan Malik nih ya ilmunya ya, jangan lupa ya belajar sama siapa ya. Fatan, ini kan maksudnya kan Fatan kan juga, maksudnya kan nextnya ini akan buat berbagai macam parodi juga kan, dengan berbagai macam karakter gitu. Kenapa Fatan memilih kadang-kadang keluar dari karakternya Syahrukh Khan? Karena gini, kalau misalnya kita lihat nih ya, Fatan kan dikenal sebagai Syahrukh Khan-nya Indonesia ya kalau kita lihat ya. Tiba-tiba Fatan memerankan Govinda. Iya, Govinda. Tiba-tiba memerankan ABCDE aktor yang lain. Itu kenapa bisa kepikiran kayak gitu? Pertama kali aku bikin parodi itu memang parodi lagu Syahrukh Khan. Karena memang ngefansnya sama dia. Cuma yang di ketiga itu aku inget Sunil Sethi aku perankan di Datkan. Nah, oh iya sampai pakai berwok. Iya. Banget. Aku kayaknya nonton semua di channel ini.
di belakang. Ada Juju juga nih. Satu lagi siapa mas? Maafnya mas. Namanya mas? Aldino ya, kenalin ya mas Aldino. Mereka saksinya. Saksi matanya di belakangnya. Oke, tepuk tangannya mana dong? Aduh, jangan lupa penonton bayaran nih. Lanjut. Apa tadi? Ya, Sunil Sethi. Jadi apa ya? Parodi ketiga aku waktu aku memerankan Sunil Sethi, di situ aku baru mulai kebuka pikiran. Jadi aku tahu nih, aku bikin parodi nggak bisa cuman sekedar aku ngefans sama Shah Rukh Khan doang. Oke. Ya, emang aku ngefans sama Shah Rukh Khan, cuman aku harus ada keberanian untuk memulai mengenal karakter lain selain dari film-film Shah Rukh Khan. Nah, dan banyak juga permintaan orang kan. Nah, aku awalnya nggak percaya diri dong, karena aku tahunya cuma Shah Rukh Khan doang dari kecil. Dan mendalaminya Shah Rukh Khan ya gitu. Yang aku pelajarin dari kecil itu cuman Shah Rukh Khan dan satu lah, Hrithik Roshan di Koi Mil Gaya. Oke. Yang jadi agak ada kelainan itu. Iya. Nah, cuman dua itu yang aku kuasain. Aku nggak punya ilmu untuk belajar. Maksudnya aku hanya belajar acting, tapi aku belum punya ilmu untuk di karakter ini, karakter itu, karakter ini, karakter itu. Cuma ketika ada semangat dari penonton untuk bang jangan Shah Rukh Khan aja. Ya ada sempat ngerasa kayak ya udah terserah aku lah gitu. Cuman nggak bisa, kita harus ngikutin kemauan penonton juga kan, karena ini Bollywood bukan hanya SL Kian gitu. Nah, jadi ya Bollywood ya kalau bisa abis tuntas semuanya tuh aku mainin gitu, ya kalau bisa. Jadi gitu. di sini Fatan lebih tepatnya pengen keluar dari comfort zone-nya Fatan. Ya. Gitu kan. Karena kan zona amannya Fatan ini adalah memerankan Shah Rukh Khan nih. Gitu. Tiba-tiba dikasih tantangan nih memerankan Gowinda. Aku juga speechless waktu dia meranin Gowinda. Ini dapat banget gitu karakter Gowindanya gitu kan. Sampai itu banyak banget loh yang muji kalau aku lihat komennya. Oh, ya. Banyak banget loh. Oh iya. Oh iya. Dia punya channel dia nggak tahu ya aku baca. Oke. Jadi tuh banyak banget yang muji dia waktu meranin Gowinda. Katanya dapat banget gitu kan, apa namanya karakternya. Besok kan Gowinda kan itu memang agak unik ya, agak unik dia tuh maksudnya cara dia acting itu unik banget gitu dan ciri khasnya kuat. Ciri khasnya kuat. Orang kalau ngeliat dia tuh udah tahu nih Gowinda. Iya. Gitu loh, udah tahu nih Gowinda gitu dan dia legend juga gitu kan. Makanya pas ngeliat Fatan meranin itu gila coy, masuk coy. Karena gini, terkadang ketika aku memerankan sesuatu harus ada dukungan dari wardrobe, makeup, dan apa. Itu yang buat aku lebih percaya diri. Jadi itu siapa biasanya? Biasa kalau makeup dibantu teman, tapi kalau wardrobe kadang sendiri. Ya contoh, ketika aku jadi Bobby Deol, itu kan pernah Bobby Deol, Sunil Sethi, Arjun Lampal, Govinda. Itu adalah empat aktor yang dengan karakter berbeda-beda. Oke. Govinda dengan badan gemuknya, Arjun Lampal dengan rambut lurusnya kan, Sunil Sethi dengan brewoknya yang tebal, dan Bobby Deol dengan matanya yang sayu dengan rambut keritingnya lah, gitu. Dan cara mata sayunya Bobby Deol sama mata sayunya Arjun Lampal itu beda juga. Sedetail itu ya. Sedetail itu guys. Terus Govinda itu gemuk. Gimana cara aku memerankan Govinda yang badan aku tuh sedang. Aku buat baju sendiri, aku jahit baju yang ada busa biar badanku kelihatan gemuk. Dan ketika aku menjadi gemuk, aku lebih percaya diri untuk memerankan, oh aku ini dia. Karena terlihat mirip gitu. Nah, terlihat mirip. Nah, jadi ketika kayak gitu, hanya tinggal dibantu sama ekspresi yang udah aku dalamin dari beberapa hari sebelum aku syuting. Nah, gitu. Ketika jadi Bobby Deol, aku tahu nih, wajah aku nggak ada mirip sama siapa-siapa. Tapi aku tahu gaya lekukan matanya, bibirnya juga, cara artikulasi dia untuk menyebutkan lagu, menyebutkan liriknya kan, itu beda. Dari gaya mulutnya, gaya tekanannya gitu, tekanan bibirnya, tekanan di sininya juga beda-beda. Kayak Sunil Sethi, ini yang bagian rahangnya beda. Itu semua. Aku sampai speechless. Harus sedetail itu ya. Sampai sedetail itu, sampai ke sini-sini loh guys. Nggak cuma gitu loh, mungkin orang kalau aku ngeliatnya ya, pengalaman pribadi aku, misalnya aku mau memerankan, kita bilang lagu Dipika gitu di lagu Gubar. Aku cuma sepintas ngeliat dia, oke, senyumnya gini. Tapi aku tuh nggak bener-bener kayak sampai sedetail itu loh, kayak melihat bahwa rahangnya seperti ini, bibirnya harus seperti ini, matanya. Aku nggak nyangka maksudnya bahwa Fatan tuh sampai sedetail itu. Makanya kalau kita lihat setiap dia keluarin konten atau setiap dia collab sama yang lain tuh pasti hasilnya total.
ya pasti hasilnya total karena ternyata sedetail itu dia mempelajarinya gitu loh. Itu nggak gampang loh karena gini loh, Fatan ini memerankan orang lain, which is it's not you gitu loh. Iya, maksudnya kayak harus menjadi pribadi orang lain yang itu berubah-berubah. Betul sekali. Tiba jadi Shahrukh Khan, tiba jadi Govinda, tiba-tiba jadi Sonny Deol, ya kan? Sonny Deol ya kan? Lupa satu lagi tuh. Dharmendra lagi. Iya, Dharmendra, coba orang zaman dulu tuh ya, bisa sampai seberubah-berubah itu kan berarti nggak semudah itu sebenarnya dia untuk mendalami si karakter itu. Sebenarnya nggak mudah, cuman karena hobi. Senang. Benar. Tantangan tuh buat seneng. Tantangan buat seneng. Tantangan sih lebih tepatnya, kalau sih dia anaknya suka tantangan ya guys ya. Kasih dia lagu yang menantang guys ya, tolong. Fatan, kan dari sekian banyak Fatan nih collab kesana kesini gitu kan. Pengen tahu deh aku proses syutingnya Fatan itu seperti apa. Misal gini kan, saat Fatan itu berkolaborasi dengan orang, dengan Fatan punya channel YouTube sendiri, syuting untuk buat diri sendiri, itu kan proses syutingnya akan berbeda. Oh iya pasti. Nah jadi pada saat Fatan collabs dengan orang lain, proses syutingnya tuh kayak Fatan have rules nggak untuk misalnya, oke, kalau syuting sama gue harus begini, atau ngikutin aja flow dari yang punya akun YouTube gitu? Lebih ke follow sih, menyesuaikan, karena kita nggak bisa maksa orang untuk sesuai sama kita kan. Kita yang harus menyesuaikan sama orang. Aku menyesuaikan sama cara dia. Oh, cara syutingnya seperti ini, cara syuting sini. Ya dalam hati aku nggak ada yang susah. Gampang, mudah kok. Karena gimana ya? Syuting ini lebih ke having fun. Benar. Ya, jangan dibawa pikiran, jangan dibawa beban gitu. Karena ya kalau misalnya aku di rumah, aku lebih suntuk gitu. Lebih ke kayak males di rumah, lebih baik aku ke lapangan. Benar. Nah, dan itu juga alasan kenapa aku ya mungkin beberapa kali ada ngebantu teman kan. Bantu teman syuting apa. Ya seneng gitu, seneng. Ya kadang gini, aku udah cukup nih di depan kamera. Ya alhamdulillah udah bisa lah gitu. Pengen deh sekali-sekali aku yang megang kamera. Nah, aku yang direct. Nah, setelah aku selesai mendirect, besok-besoknya teman aku bikin video, aku pengen misalnya kayak Kuku nih, teman sepupu aku yang direct, aku yang edit. Nah, gitu. Jadi semua job desk itu dirasain. Jadi ketika kita syuting sama orang, kita udah tahu susahnya di mana gitu. Jadi lebih bisa mengerti ya. Even maksudnya di sini posisinya Fatan juga bukan cuma mengerti si artisnya, tapi mengerti juga kru-kru di belakangnya itu gitu. Karena kalau misalnya dilihat kan di sini Fatan juga ternyata seluruh prosesnya Fatan sudah menjalani. Dari yang Fatan ikut syuting, dari Fatan ibaratnya mengedit. Oh ya, Fatan yang ngedit ya selama ini. Aku juga suka, aku juga tahu tuh dari beberapa recreate lain tuh katanya suka ngasih ke Fatan juga untuk ngedit videonya. Iya, beberapa ada yang gitu. Ada beberapa yang kayak gitu ya. Ada. Gitu. Jadi memang maksudnya dia mendalami semuanya, bukan cuma mendalami karakter as an artisnya doang, gitu ya, mendalami sampai ke proses detail syutingnya itu juga didalami guys ya. Berarti si multi talented itu Anda. Give applause dulu loh, penonton bayaran, tepuk tangannya. Sebenarnya gini, pernah ada temen yang bilang, Fatan, coba dong ngedit tuh bagi tugas. Bagi tugas ke teman aja, jangan kamu yang edit. Karena kalau misalnya kamu yang edit, nanti kecapean. Iya, benar. Oh, nggak seperti itu. Aku pernah, ini aku juga baru buka di sini nih, kalau nggak salah. Aku pernah syuting, selesai syuting, itu jam 9, jam 10 aku ngedit, jam 4 pagi selesai videonya, jam 10 pagi upload. Bayang nggak sih? Satu hari syuting, dan nggak nyampe satu hari ngedit, langsung besok tayang. Itu aku dulu. Aku dulu. Waktu memang masih free dan nggak banyak kesibukan, karena emang pure hobi. Just hobi. Tapi di sini kalau aku lihat ya, kan Fatan ini yang mengedit sendiri gitu dari dulu kan. Percaya nggak percaya guys ya, kalau kita yang ngedit videonya saat orang lain yang mengedit video kita, beda. Pasti ada rasa ketidakpuasan. Iya nggak? Pasti, karena aku juga ngalamin yang sama. Karena kan aku ngedit sendiri nih, jadi saat orang lain yang ngedit punya aku kayak, aduh, gua nggak puas nih, tapi mau ngomong juga gua takut gitu kan. Jadi kayak serba salah sebenarnya. Cuman posisinya adalah kita kalau udah biasa kita yang ada di belakang kamera, itu pasti kita udah kayak, aduh,
Kalau misalnya kita udah biasa megang kamera, aduh pengambilannya kurang nih, gini-gini, kita akan mungkin agak lebih cerewet. Ya, itu pasti. Pasti ya, Dan untuk dapetin hasil yang bagus tuh lebih cerewet Ya, pastinya. pasti. Fatan, aku mau nanya ini, fans, tentang fans nih guys ya. Gemar. Ini kan Fatan punya ini kan fanbase sendiri gitu. Ada. Ada ya, itu apa aja tuh namanya tuh fanbase-nya? Seingat aku tim underscore Fatan. Tim Fatan itu tim Fatan Malik lah. Yeah. Nah, sama tim Fatan Malang. Tim Fatam dari Malang ya. Yeah. Berarti ada 2 nih fanbase-nya Fatan gitu kan? Yang dulu ada juga sih Bang Tampos, cuman nggak tahu masih aktif apa nggak. Itu kurang ngikutin lagi sekarang. Kurang ngikutin gitu. Hubungannya Fatan dengan si fanbase ini gimana? Alhamdulillah baik. Aku pernah ada fanbase, aku mau minta WA-nya supaya berteman di WA, tapi dia nggak mau. Dia bilang aku anonim aja, Bang. Aku tetap ngefans sama Bang, tapi aku anonim, aku nggak mau aku nggak mau tahu identitas dia. Identitas aku. Cukup kayak aku menghargai Abang, aku bikin fanbase Abang tetap berkarya, aku tetap dukung. Semulia itu ternyata dia. Oh my god. Amazing guys. Tapi pernah nggak sih Fatan mengalami gini loh, kayak akun-akun fanbase bodong gitu. Karena kan ada juga kan kadang-kadang yang akun-akun yang bodong gitu, kadang mengatasnamakan fanbase, ternyata dia berdalih ke yang lain gitu. Berdalih ke yang lain. Itu ada nggak kira-kira? Ini aku belum pernah nanya deh kayaknya ya ke orang yang YouTuber lain ya, baru Fatan doang nih. Iya. Kalau gitu sih sebenarnya enggak sih. Sejauh ini belum ada yang mengatasnamakan tim Fatan atau mengatasnamakan fanbase aku lah gitu. Belum ada. Ya itu sih syukur sih belum ada. Dan jangan sampai ada lah. Karena kalau ketika ada itu kita yang bingung. Karena kita idolanya kan. Benar. Nah, kita yang dibawa nama kita. Ujung-ujungnya idola yang salah. Makanya jangan sampai sih. Karena aman-aman aja sih, Kak. Aman-aman aja ya. Sejauh ini tim dari aku fanbase lah gitu, tim Fatan atau apa tuh ya aman-aman aja, postingannya juga nggak pernah mengarah yang ke menjelekkan orang atau apa tuh, selalu positif banget ya. Aku juga lihat tim-timnya Fatan sih termasuk yang positif banget ya. Nah, cuman mungkin Fatan di sini posisinya harus kayak bisa mewarning kali ya, mewarning bener bagi fans juga, maksudnya jangan sampai ada akun-akun bodong juga. Karena kadang-kadang gini guys, mungkin ada juga yang mengatasnamakan, misalnya kita bilang mengatasnamakan fanbase-nya Fatan Malik gitu, minta ini, minta itu. Kayaknya lebih baik kalian mengkonfirmasi dulu ke Fatannya ya, Fatan ya, gitu ya. Betul. Jadi nggak salah juga, jangan sampai nanti kalian udah masuk ke situ, nanti ujung-ujungnya malah jadi masalah yang kena artisnya, sebenarnya itu semuanya kebebasan orang ini sih. Kalau memang orang ini mau ngeposting ulang postingan aku yang di YouTube lah misalnya kan, itu aku sebenarnya lebih ke kayak merasa dihargain aja. Apalagi kadang tuh mereka suka ngeditin video-video aku yang lama-lama disatuin sama video yang baru, terus diisi lagu-lagu aneh lah gitu, lagu yang lucu-lucu gitu. Sebenarnya senang, cuman jangan sampai ada kayak dia membahas bisnis ke orang atas nama tim Fatan, karena menurut aku itu adalah seni yang tidak untuk diperjualbelikan. Benar. Gitu. Jadi lebih baik ya udah tetap seperti itu. Kalau emang ngerasa tidak bosan atau apa, tetap aja jalan. Kalau emang bosan ya sudah kan gitu. Iya, tapi ya selama orang itu masih gitu ya aku tetap respect sih sama yang punya fanbase itu. Fanbase itu ya, karena aku juga lihat Fatan termasuk orang yang rajin banget ya untuk nge-repost ya. Aku lihat dia sering banget kayak nge-repost postingan-postingan dari para fansnya sampai gitu bikin kan. Story juga. Sampai nggak bikin, aku jarang ya. Aku termasuk orang yang jarang bener-bener. Kerasa kan? Iya. Aku di Instagram jarang bikin story. Makanya aku tahu kerjanya nge-repost. Iya kan lebih banyak itu ya. Iya, tapi kan maksudnya di situ Fatan juga terlihat menghargai sekali sih, maksudnya orang ngeposting mengenai kita, dia ngefans sama kita, dia sudah memberikan effort yang lebih untuk kita. Kenapa kita nggak hargain? Ya, pasti. Gitu, kita harus hargain gitu. Oke, Fatan, aku pengen tahu nih, Fatan. Iya, Kak. Project Fatan nih ke depan apa nih? Mungkin Fatan gue pengen banget nih kayak bikin something yang memang tiba-tiba meledak gitu, atau something apa yang besar gitu. Ini udah masuk hampir ke 2,5, kalau nggak salah 2,5 tahun dunia parodi. Ya. Dunia parodi. Ini udah seperti industri. Dunia dalam parodi. Ini udah seperti industri. Iya. Ini udah seperti industri di Indonesia. Industri YouTuber yang suka India atau apa itu
dari dulu, dari awal. Nah, ketika aku sudah tahu bukan aku doang yang bikin parodi, ada banyak yang bikin parodi. Aku pengen kita semua tuh coba masuk satu frame. Jadi satu panggung lah Jadi ibaratnya. satu panggung gitu. Benar-benar. Bukan karena apa-apa, karena emang aku pengen gitu. Lagunya apa terserah lah. Aku pada situ terserah, yang penting kita bersatu lah. Karena aku ngerasa ketika aku punya satu teman aja itu udah sangat luar biasa. Iya. Apalagi punya 1000 teman. Benar-benar. Karena dapetin satu teman yang suka indie aja itu susahnya minta ampun. Waktu dulu. Waktu dulu. Dan aku masih ingat loh teman pertamaku India sampai sekarang. Nah, jadi dia tuh aku pernah cerita sama dia bangga, dia seneng ngeliat aku sekarang yang udah seperti ini. Dia pun nggak nyangka gitu. Ibarat kata kayak Bilu Barber. Tahu filmnya? Tahu. Gimana yang dia ketika dia sama ini kan posisi aku sekarang sudah misalnya ya bukan sombong tapi tetap kita nggak bisa ngilangin faktor aku dikenal kan sama orang. Nah teman aku yang suka India ini dia di ngobrol sama temannya yang tahu aku, sampai temannya ini bilang jangan sok-sok jadi teman sifatan. Percis kayak Bilu Barber. Waktu aku telepon dia setelah kami udah 2 tahun nggak berhubungan, nggak ada chat-chatan aku telepon dia lagi, dia sedih. Di satu sisi dia bangga, tapi di satu sisi dia sedih karena dia nggak dihargain sama teman-temannya kalau dia tuh memang teman aku. Dan dia pun nggak mau ngomong apa-apa, ya dia cuma bisa senyum doang. Lu nggak tahu, gue teman-teman udah lama Tapi sebenarnya gitu. Intinya gini, aku karena suka Bollywood dan senang berteman. Ketika punya teman yang satu frekuensi, aku bangga, aku senang. Dan pengen mereka justru dibikin jadi satu panggung semuanya. Kalau bisa satu Indonesia Sabang sampai Merauke. Karena banyak banget ini udah berjamur di Indonesia, benar. Banyak banget. Dan sampai gimana ya? Kita cuma seneng gitu, bangga gitu kan. Karena dulu tuh cuman beberapa doang. Sekarang udah kayak itu, makanya udah kayak udah meluas banget, event kecil-kecil aja mereka bikin tuh, tapi ya tetap aja mereka bikin recreate gitu, walaupun misalnya simple, misalnya bikin ya tariannya simple atau misalnya actingnya simple, tetap aja mereka bikin recreate. Berarti sebanyak itu sekarang orang sudah terjun ke dunia Bollywood parodi gitu kan. Nah, sampai ketika kita searching lagu di YouTube, sudah disediakan di bawahnya parodinya. Oh iya. Kurang lebih seperti itu. Nggak tahu. Maksudnya memang nggak semua. Ibarat kata saking banyaknya. Ketika kita lagi cari lagu India nih, lagi cari lagu India, bawahnya udah ada parodinya. Saking banyaknya. Aku baru tahu nih guys. Aku baru tahu seriusan. Memang nggak semua. Iya. Tapi saking banyaknya. Bisa sampai seperti itu. Berarti saking banyaknya orang yang mulai nge-search mengenai si recreate Bollywood ini ya. Sampai segitu. Kalau aku lihat sekarang fans juga aku lihat banyak banget loh. Fans itu banyak, dari fansnya A, B, C, D, E itu kan beda-beda tuh fansnya. Dan itu tuh bisa kita lihat bahwa ternyata begitu banyaknya orang yang suka banget sama Bollywood dan mereka tuh tahu banyak banget mengenai film-film Bollywood. Even lagu-lagunya. Kadang-kadang aku diterima DM kan, "Kak, bikin ini dong." Matiku itu lagu apa ya? Kita nggak tahu lagu apa. Kita nggak tahu lagu apa. Bener-bener. Aku India aja aku nggak tahu. Makanya aku tuh India tapi aku tuh nggak tahu lagunya gitu kan. Habis itu kayak, lagu ini baru ku searching. Aku baru tahu ada lagu ini gitu kan. Berarti kan segitu mereka, maksudnya dari dulunya sebenarnya mereka udah suka. Tapi mungkin belum ke blow up. Banyak yang ngomong sama aku. Aku dulu pengen loh bikin parodi gini, cuman gimana ya, nggak berani. Iya benar-benar. Ya, yang satu teman aku ngomong itu, yang satu lagi ngomong, ya Tan, aku pun pengen kayak gini, tapi belum ada waktu aja gitu. Cuma itu semuanya semua alasan. Kenapa nggak mulai ketika sudah kepikiran? Nah, aku memang kepikiran dari kecil, cuman aku berani mulai ketika aku sudah dewasa. Ya alhamdulillah pada saat itu belum ada. Jadi waktu aku buat memang benar-benar sendiri dan lebih difokuskan ke situ. Gitu. Karena Fatan ini, as an information ya guys ya, Fatan ini yang pertama kali memulai dunia parodi gitu ya. Pertama kali ini muncul nih video recreate Bollywood itu sebenarnya dari Fatan awalnya ya. Baru nih mulai nih banyak nih, ada Vinafa, ada Kak Nelly, ada Kak Irma, ada banyak banget pokoknya yang, ada Kak Ria, ada banyak banget lah pokoknya yang mulai bermunculan gitu di sini. Tapi yang awal mulanya adalah Fatan sebenarnya pada saat itu gitu kan. Malah sekarang dia nih yang collapse kesana kesini nih gitu kan, mulai kolaps kesana, mulai kolaps kesini, dan setiap video yang kolaps sama dia pastinya
meledak. Semoga. Meledak gitu guys ya. Fatan, dari apa namanya, dari tadi pemikiran Fatan mengenai parodi itu sendiri gitu kan, recreate itu sendiri, Fatan pengen bikin apa sih gitu, yang pengen kayak, oh gue pengen bikin something nih, yang bisa bikin semua jadi satu panggung gitu. Ya seperti Rewind lah. Ya. Kalau lagunya kayaknya udah pada mikir lah hal ini. Yang suka ini nggak mungkin nggak tahu lah. Terbongkar luas sudah. Nggak perlu harus diomongin, pasti mereka sudah terpikir. Udah tahu, bener-bener. Pokoknya itulah ya, nggak usah kita bilang. Iya benar. Jadi misalnya kayak YouTuber Indonesia kan banyak yang udah ada rewind YouTuber gitu kan, rewind YouTuber 2021 dan lain sebagainya. Dan kali ini Fatan juga pengen kayak rewind recreate Bollywood gitu kan. Jadi ini disuguhkan buat juga para pencinta Bollywood di luar sana biar terhibur juga, dan kalian pasti akan shock batin kalau semuanya bisa ngumpul jadi satu panggung ya. Betul. Pasti hasilnya keren banget guys. Nah itu kan kalau misalnya bikin begitu kan Fatan, kalau kita lihat bahwa ini kan si artis-artis recreate-nya ini, itu kan nggak cuman di Medan, nggak cuman di Jakarta, tapi tersebar luas. Di mana itu gimana sih kita kayak Fatan pernah kepikiran nggak sih kayak, aduh gue pengen dengan cara ini nih untuk ngumpulin, atau misalnya kayak gue pengen jadiin satu kota ini jadi base camp-nya. Gitu. Ya sebenarnya gini, angka dominannya. Angka dominan lebih besar di mana? Misalnya kayak ini kalau aku bisa bilang sekarang antara Medan, Jakarta. Yang paling banyak ya. Kalau aku lihat ya. Tapi aku kurang tahu juga. Nggak mau di Kalimantan soalnya juga ada. Iya, di Bali juga ada. Cuman kalau menurut pandangan aku itu kota besar yang ya menuju pokoknya bisa dibilang paling banyak masanya gitu. Paling banyak parodi itu recreate itu kayaknya di Medan sama di Jakarta. Kalau dominannya aku belum bisa bilang sekarang. Karena susah ya menentukan itu. Cuman kalau nanti ketika sudah memang benar-benar ini sudah direncanakan mungkin udah mulai. Tapi lebih ke fixnya. Kalau sudah fix mungkin lebih berdiskusi lah sama teman-teman. Kira-kira mana yang lebih dominan? Misalnya dominan di Medan, ya udah yang dari Jakarta ke Medan. Atau nggak mungkin kalau di Jakarta dominan, Medan ke Jakarta. Pokoknya mana enaknya lah. Aku siap, mau di Medan, mau di Jakarta aku datang pasti. Mau di Papua sekalian, datengin sama dia ya. Tapi kan masa gini, kita kan nggak bisa ngeliat cuma si artisnya doang nih. Kita boleh bilang kalau bikin lagu India ini kan pasti harus ada back dancer ya. Back dancer. Jadi bisa dilihat bahwa back dancer itu menjadi salah satu pendukung yang benar-benar utama, bukan maksud menjadi artis utama, tapi dia pendukung utamanya. Yang bikin si lagu ini jadinya wah gitu karena ada back dancernya. Itu mungkin boleh juga tuh sebagai saran ya, diperhatikan juga back dancer yang mana yang paling banyak masanya. Gitu kan, karena mungkin kalau artis dia orang doang yang datang satu. Misalnya kita bilang Jakarta nih gitu kan. Back dancer Jakarta banyak gitu kan. Tapi kan berarti kan yang datang cuma Fatan, Kak Nelly, Kak Irma, artisnya doang satu nih. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak back dancer yang misalnya masanya di sini, berarti yang datang adalah si artisnya dari sana. Jadi tinggal back dancernya disatukan di sini gitu kan. Tergantung back dancer juga sih sebenarnya kalau aku lihat. Kalau aku yakin sih di Jakarta mau di Medan yang namanya back dancer itu pasti ada. Pasti ada. Dan masalah fee atau apa itu kita nggak tahu lah ya, itu urusan pribadi. Tapi aku yakin ketika nanti misalnya mau syuting, mau syuting, ada pengumuman, kita semua lagi ngumpul nih, nggak mungkin nggak ada yang datang. Iya. Ya kan? Benar. Dan aku yakin yang suka India nggak mungkin nggak bisa nari. Minimal goyang dikit aja pasti bisa kan? Minimal goyang dikit aja. Kalau nggak berdiri aja deh. Berdiri aja udah jadi pendukung. Ya benar. Yang penting mereka mungkin ya namanya di sini pasti ada idolanya juga kan. Nah, misalnya di Jakarta, di Padang, di Medan atau di Bandung, itu semua ada idola kan pasti. Iya, benar. Nah, masing-masing punya idola dan pengen ketemu sama idolanya, pengen satu frame. Ya udah. Benar. Ya udah idolanya fansnya si ini, fansnya si itu, ya udah semuanya gabung. Iya, nggak ada lagi apa-apa. Itu wise enough sih guys ya. Jadi kita juga di sini juga mereka ingin memberikan wadah juga ya pada para fansnya juga. Kayak ayo sini kalau misalnya mau gabung, mau satu frame sama artisnya, ayo gitu kan ya. Jadi maksudnya di sini juga kalau aku lihat Fatan membuka ibaratnya membuka pengalaman.
Ya, betul. Bagi mereka semua gitu ya. Jadi maksudnya bukan kayak harus nih penari latar dari gue gitu. Tapi nggak lebih dibebasin. Siapa aja mau ikut, siapa aja yang suka dengan Bollywood dan siapa nih pendukung-pendukung dari artisnya, ayo monggo gitu ya. Itu fair enough sih. Jadi kita lihat juga mereka juga mendukungnya juga 100%, mereka juga happy, para fansnya juga. Karena kan di sini kita nggak bisa bilang bahwa pada saat kita ngeluarin satu konten dan konten itu memang banyak yang nonton, bukan cuma kita artisnya yang seneng. Semuanya. Semua pihak tuh akan senang, even fans, ya kan? Even fans juga akan senang. Orang-orang di balik layar semua itu akan happy banget kalau sampai itu meledak dan banyak ditonton orang gitu ya. Ini asik sih, aku nggak pernah nggak asik kalau ngobrol bareng-bareng. Ya, pasti dong. Seorang Kak Renuka lu selalu asik kalau ngobrol. Selalu asik nih kalau ngobrol bareng Fata nih, udah ada paling asik. Nggak ada habisnya sebenarnya. Nggak ada habisnya. Pokoknya kita kalau di belakang layar guys. Iya. Aduh, Fatan, ini kan maksudnya kan Fatan kan udah banyak nih ya, apa namanya, bikinin parodi, bikinin recreate dan lain sebagainya gitu. Apakah ini akan menjadi kayak utamanya dari Fatan atau Fatan pengen jadi something yang lain gitu? Keinginan untuk jadi something yang lain tuh ada. Tapi nggak berubah 100% dari ini. Oke. Ini bisa dibilang adalah hobi aku di awal, tapi berlanjut menjadi karir aku. Dan nggak mungkin aku langsung meninggalkan gitu aja. Tapi nggak mungkin juga selamanya. Gitu. Jadi mungkin ini suatu hari bakal menjadi kenangan ketika aku nanti sudah menjadi kakek-kakek dan cucu aku bisa bilang inilah kakekmu dulu. Iya. Jadi ada momennya yang bisa di-share ya. Ketika kakek umur 20 tahun, kakek sudah seperti ini. Kakek harap sebelum kau umur 20 tahun, kau bisa lebih dari kakek. Gitulah ibarat. Itu sedikit ada berpikir seperti itu. Hiburan lah itu nanti. Hiburan. Di sisi lain juga, karir yang aku jalanin sekarang, ya ini pasti ada enough ya gitu. Pasti ada masanya. Nah, selagi aku masih ada di masa yang seperti ini, aku bakal nikmatin, aku bakal kasih positif. Gak cuma ke diri aku, positif vibes ke semuanya. Dan aku ngerasa ketika semua teman-temannya bersatu, udah bersatu, itulah tugas yang sebenarnya. Itulah tugas yang sebenarnya aku pengen. Karena dari pertama kali aku suka India, itu tujuan aku adalah aku nggak mau sendiri. Aku pengen yang di sana juga merasakan ada teman. Iya. Di sana ada merasakan ada teman, yang di sini ada merasakan ada teman. Nah, sekarang sebenarnya secara nggak langsung aku udah berhasil. Aku udah berhasil. Walaupun ya memang sebagian orang ada yang sadar itu karena aku, ada yang sadar itu juga karena perjalanan hidup ini. Ya, itulah. Cuman ya itu nggak masalah. Yang penting sudah ada kebanggaan dalam diri aku ketika mereka teman-teman yang suka India semua udah bersatu. Aku rasa itu udah cukup, tapi bukan berarti aku berhenti. Berhenti sih enggak, tapi mungkin lebih ke kayak masa mulai berakhir. Nah, itu pasti ada, cuman belum sekarang. Itu pasti ada suatu nanti pasti kayak gitu. Kita ngomongin masa mulai berakhir. Kita ngomongin masa mulai berakhir. Sekarang kan aku sempat nanya ini sama Ferdi. Sebenarnya sama Ferdi. Karena kan tiba-tiba nih Ferdi tiba-tiba muncul nih kan. Memang dia memerankan Shah Rukh Khan memang bagus kalau aku bilang. Dia maksudnya juga dapat mimiknya gitu kan. Dia juga tergolong masih muda juga. Dia di bawah Fatan ya umurnya. Iya, 17 dia. 17 kan masih di bawah Fatan gitu kan. Jadi tiba-tiba muncul nih Ferdi gitu kan. Tapi tiba-tiba muncul juga nih perkataan orang membandingkan antara Ferdi dengan Fatan karena sama-sama ada di posisi memerankan Shah Rukh Khan. Tanggapannya Fatan gimana? Aku nanya loh sama Ferdi ini sebelumnya. Tanggapan aku ya, kita nih apa ya, aku sama Ferdi itu udah temenan dari dulu. Dengar guys. Sebelum ada omongan kalian, kami udah temenan. Nah, pas Sony ada anak yang tinggi kurus datengin aku, bang, salam aku, itu Ferdi. Itu Ferdi pas aku masih jadi Shah Rukh Khan di Sony. Nah, maksudnya masih sering memerankan Shah Rukh Khan. Nah, ketika aku sudah mulai, udahlah aku peranin yang lain aja. Nah, dia memerankan Shah Rukh Khan.
ya sudah gitu. Aku juga bangga, aku senang gitu. Jadi ibarat kata, yaudahlah, kan masih ada yang lain juga, kan nggak mesti aku jadi Shah Rukh Khan terus. Nah dia pun dulu bukan jadi Shah Rukh Khan, dia peran yang lain. Nah ketika dia masuk ke peran Shah Rukh Khan, aku ngeliat juga, oh bagus banget. Nah dan dia pun sama aku tetap hubungannya masih baik sampai sekarang. Karena kemarin aku lihat juga mereka story-nya lagi berdua ya. Nah, kan sering, kalau di Medan, wah di mana wah di sini, udah ayo gabung-gabung gitu lah. Namanya teman, ibarat kata adik aku lah gitu, adik-adikin aku juga lah gitu kan. Nah, jadi di sini juga Fatan mendukung dia sebenarnya. Aku dukung, bahkan aku bilang gini sama dia, Meldi, mukamu udah kayak Shah Rukh Khan, gitu. Ya, rambutmu panjangin lagi biar kayak Shah Rukh Khan. Wah aku nggak bisa, wah rambut aku gini, udah. Kau mau kayak Shah Rukh Khan kan, rambutnya panjangin sini. Masih mending rambutmu kayak Shah Rukh Khan, aku pengen rambut kayak gitu. Karena dia ada kayak gitu, ada bercandaan kayak gitu. Nah, coba belajar ekspresi kayak gini supaya lebih dapat lagi jadi Shah Rukh Khan. Oh iya, wah agak susah wah gini-gini. Wah lah lebih bagus gini. Udah kita nggak cerita bagus, kita belajar di sini gitu. Jadi mendukung ya, maksudnya justru di sini posisinya kalian mendukung satu sama lain gitu kan. Memang nggak ada masalah apapun guys. Justru kita yang happy-nya di sini adalah walaupun mereka di sini posisinya sama-sama memerankan Shah Rukh Khan, tapi ujung-ujungnya mereka malah saling mendukung satu sama lain, saling memberikan advice juga, harus A, B, C, D, E, F, G gitu. Apalagi kan Fatan yang pertama kali memerankan Shah Rukh Khan, pasti kan Fatan awalnya lebih mendalami Shah Rukh Khan gitu kan, dan bisa mengajari Ferdi juga. Tapi banyak yang salah tanggap, karena banyak yang bilang gini, Fatan udah merasa tersaingin sama Ferdi, jadi dia nggak mau jadi Shah Rukh Khan lagi, gini. Aku orangnya nggak sedengki itulah. Sebelum kalau aku lihat bahwa sebelum Ferdi juga muncul jadi Shah Rukh Khan, juga posisinya Fatan di situ sudah memerankan yang lain kalau nggak salah ya. Iya sudah. Sudah memerankan yang lain ya. Jadi memang karena benar. Gitu. Itu sebenarnya salah tanggap aja. Dan banyak komen yang merusak pertemanan kami. Dia sangka kami bakal panas dengan itu. Sedangkan kami cuma ketawa-ketawa doang baca ini. Karena kami ini teman gitu. Sama lah. Kayak fans-fans gitu kan. Nah, banyak yang memuji idola dan menghujat idola lain gitu. Itu buat apa? Gak ada gunanya kan? Sedangkan idolanya gak ada yang memusuhan. Idolanya malah pada akrab-akrab aja. Iya kan? Jangan merusak itu semua. Karena apa? Ingat jalan kalian di awal. Ya, buat fans-fans ya. Ingat jalan kalian di awal. Kalian sebenarnya harusnya bersyukur udah punya teman yang memang sama-sama suka India. Udah mau nyari musuh, seharusnya musuh kalian tuh yang nggak suka India gitu lah ibarat kata ya, tapi nggak usah. Iya, benar. Lebih harusnya kayak gitu. Yang bukan suka India sefrekuensi harusnya nyatu gitu. Kenapa harus kayak? Sebenarnya ini sih aku agak miris memang. Pengen juga ngomong apa ya? Nggak apa-apa silakan. Jadi kenapa harus kayak bagusan A, bagusan B, bagusan B? Syukur dibuat. Ya nggak sih? Syukur dikasih hiburan. Karena dulu aja. Aku inget komentar orang tuh kapan buat ini, udah dibuat kok bagusan yang punya ini, punya itu, punya. Setiap idola mereka itu punya idola juga. Benar. Punya sesuatu yang pengen diimpikan, yang diimpikan, yang pengen diwujudkan, Nah, jadi ketika dua orang punya impian yang sama, misalnya dua idola mereka lah. Fans melihat dua idola mereka punya impian yang sama. Kenapa nggak kita ubah dengan cara kita dukung mereka? Karena gini, si A sama si B misalnya memerankan lagu yang sama, belum tentu karakternya sama. Iya. Karakternya kan berbeda-beda nih. Karakter berbeda-beda. Kita bilang misalnya Fatan lah sama Ferdi, gitu kan. Sama-sama memerankan Shah Rukh Khan, tapi pada saat kita nonton, oh karakternya berbeda-beda, yang ini lebih ke sini, lebih ke sini. Tapi sama-sama memerankan Shah Rukh Khan. Posisinya gitu. Mau dibilang orang aku lebih cocok Shah Rukh Khan jadul, Shah Rukh Khan era modern, atau dia juga seperti itu, si Ferdi gitu-gitu. It's okay. Kalian punya cara sendiri untuk menikmati. Nah, tapi menurut aku penonton yang cerdas, ketika dia tidak suka sesuatu itu dia mengkritik, bukan menjudge. Benar. Mengkritik itu dengan kritikan yang membangun. Yang membangun. Benar. Nah, dan kalau orang menurutku yang cerdas itu kalau misalnya tidak suka sama sesuatu, lebih baik dia diam daripada harus mengatakan sesuatu yang membuat perasaan orang sakit. Gitu. Benar, apalagi misalnya kita memberikan wadah bagi orang lain, ibaratnya untuk menghujat satu sama lain. Itu kan tidak, maksudnya gini, itu tidak beretika kalau menurut aku gitu kan. Kita punya wadah, tapi kita memberikan wadah bagi orang lain untuk menjadi wadah untuk menghujat orang lain gitu kan. Sebenarnya itu kalau menurut aku pribadi ya itu tidak beretika gitu kan. Karena di sini yang kita harus dukung adalah
mereka harus menjadi lebih baik lagi, akan lebih maju lagi. Kalaupun kita misalnya mau mengkritik kayak, Fatan, kayaknya harusnya panjangin rambut lagi dikit kalau mau meranin Syahrukh di sini. Oke. Jangan pakai wig ya kan? Jangan pakai wig. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan dibilang wignya jelek. Ah, itu beda. Iya, itu menghina. Benar-benar. Dekil kelihatan. Itu beda. Itu beda sama coba pakai rambut asli atau coba wignya cari yang lebih mulus lagi rambutnya gitu, rambut wig. Itu yang membangun. Benar. Karena gini, kalian juga harus berkomentar itu beretika. Jadi gini, kadang-kadang kita bisa melihat bahwa fans itu menuntut kita untuk beretika. Sebagai public figure kita harus punya etika A, B, C, D, F, G. Tapi mereka melupa akan komentar-komentar mereka juga sebenarnya beberapa tidak beretika. Bukan semua, tapi beberapa ya. Itu tidak beretika gitu. Terkadang mereka lupa akan hal itu. Ya, jadi lebih mengejudge. Kalau misalnya kita buat kesalahan satu, dijudge-nya udah luar biasa gitu kan, sampai udah kemana-mana gitu penjudge-nya gitu kan. Cuman mereka kadang-kadang suka nggak sadar bahwa kayak mereka juga perlu etika untuk berkomentar. Karena itu bisa penting. Kita lihat bahwa komentar-komentar yang masuk kadang-kadang juga tidak enak untuk kita baca. Kadang-kadang tidak etis juga untuk diucapkan sebagai manusia. Gini, kalau bisa dibilang ya guys ya, mereka artis, mereka adalah public figure-nya. Bukan berarti mereka dipersiapkan atau mereka diciptakan untuk menjadi orang yang menerima caci maki. Menerima seperti kemauan kalian. Benar. Jadi gini, mereka itu public figure, gunanya mereka apa? Menghibur kalian. Menghibur kalian, menyajikan sesuatu yang buat kalian tuh terhibur. Misalnya kalau komedi buat kalian ketawa, kalau romance buat kalian misalnya kayak bisa sedih atau lain sebagainya gitu. Jadi banyak tuh karakternya mereka berusaha untuk belajar untuk menghibur kalian gitu. Tapi kadang-kadang itulah, kita nggak bisa menutup mulut semua netizen. Kadang-kadang kita cuma bisa memberikan advice aja ke mereka. Gitu kan. Aku juga dulu sebelum seperti ini juga pernah menjadi netizen yang tapi aku pernah suka sama video. Ya maksudnya pernah pasti ya, aku suka sama sebuah video dan nggak suka sama sebuah video gitu. Tapi sebelum aku jadi public figure, aku udah tahu cara kayak mana menanggapin kalau kita suka apa nggak suka sama video gitu. Ketika aku suka, aku jual-jualan ngomong panjang lebar, aku kasih sampai beberapa baris lah, 2 paragraf kalau bisa gitu. Aku pernah kalau nggak salah komentar kayak gitu. Jangan dia suka buat cerpen juga di komentar. Iya, aku suka. Rasaku kalau emang pada saat itu memang positif banget video yang aku lihat, aku kasih komentar panjang-panjang. Sebelum aku pali-pali gitu ya. Ketika aku nggak suka, ya aku mungkin gitulah. Tapi tidak untuk diketik. Iya. Karena itu bakal dilihat orang. Biarkan aku misalnya merespon sendiri dalam hati. Iya. Atau memang kalau sama teman-teman aku tahu video nggak bagus ya. Tapi kan nggak akan ditahuin sama yang punya video. Karena itu masalahnya feel, perasaan. Dan kita nggak tahu perasaan orang sakit hati, dosanya sebesar apa sama kita. Kita nggak tahu kan. Makanya lebih baik diam, karena diam itu emas. Benar. Kadang gini, kadang kita bisa bilang diam itu emas. Tapi kadang kita bisa bilang diam itu mencekam. Di dua sisi yang berbeda. Jadi diam itu bisa ada di dua sisi yang berbeda. Ada diam itu emas, sekarang kita merasa bahwa kayaknya kita nggak perlu untuk menanggapi. Tapi terkadang saat kita diam, ini akan bisa semakin menjadi-jadi. Jadi ada dua perspektif nih. Kata-kata diam itu bisa dilihat dari dua perspektif gitu kan. Cuman di sini lebih ditekankan bahwa kalau menjadi pendukung, mau jadi fans gitu kan, cobalah lebih wise. Lebih wise aja. Kalau misalnya memang kalian nggak suka, gak usah nonton. As simple as that. Karena mungkin kalian nggak suka dengan kontennya, gitu kan. Mungkin konten itu juga maksudnya kalian merasa kayak, gue nggak cocok nih dengan, gue nggak suka nih dengan konten yang modelnya kayak gini. Ada orang kayak gitu loh. Aku juga seorang penonton gitu kan. Karena aku melihat bahwa kayaknya aku kurang demen kalau konten yang seperti ini. Aku akan skip. Aku ya udah gitu. Nggak akan aku dislike juga. Aku nggak tipe orang suka dislike. Jadi aku nggak akan dislike karena gini. Once aku sekarang menjadi content creator, baru berasa. Berasa kayak saat orang nge-dislike kita kayak gimana sih? Gitu kan rasanya kayak apa salah kita ya? Apa salah kita dislike gitu kan, di konten itu juga kita nggak menyinggung sama siapa gitu, tapi kita di dislike gitu kan. Jadinya aku berasa gitu kan. Baru berasa. Apa kabar ibaratnya
orang yang sebelum kita jadi public figure atau content creator yang kita dislike. Ya. Gitu kan. Semua hukum timbal balik sih kalau aku bilang gitu. Hukum timbal balik gitu kan. Apalagi mengeluarkan konten itu semua orang mengeluarkan konten dengan effort. Iya. Dengan effort. Mungkin kalian bilang, "Ih, kontennya biasa aja." Itu proses syutingnya ada. Itu editingnya juga ada. Iya. Itu kita juga nguploadnya juga ada gitu. Itu semuanya kita pakai effort loh. Iya. Gitu. Jadi maksudnya nggak segampang itu ya nggak sih? Dan iya, makanya kadang ada komentar yang memang membuat kita terbangun, ada juga komentar yang membuat kita pengen tidur lagi. Ya, itu hebat kata. Pengen kayak ada bodo amat lah. Makanya ketika dia menjadi emas dan dia mencekam, itu di beda sisi kan. Itu beda sisi. Nah, diam menjadi emas ketika kita tidak suka. Iya. Kita milih diam, itu menjadi emas. Tapi ketika kita melihat ketidakadilan, kita diam, itu mencekam. Menurut aku. Kesel. Ya enggak? Itu benar. Karena gini, komentar yang tidak baik, nah ini idola kita nih, dikomentarin nggak baik, kita diam, itu mencekam. Ketika kita bela, tapi dengan kita tidak menjatuhkan, itu baik. Iya. Nah, ketika kita seperti itu diam, itu bukan emas. Iya. Ya kan? Itu mencekam. Nah, tapi ketika kita seorang idola, kita seorang idola, kita dikomentarin, nah kita lebih milih diam, itu menjadi emas. Iya benar. Nah, tapi ketika dia menjatuhkan teman kita, idola kita, karena kita perlu speak up. Kita perlu speak up, walaupun dengan cara kita ngasih tahu itu, nggak tahu itu bakal jadi apa ke dia, nggak tahu dia bakal merasa bersalah atau tidak, tapi setidaknya kita sudah melakukan tugas kita. Benar. Nah ini Fatan, aku pengen nanya Fatan juga tanggapan Fatan nih. Ya. Kadang-kadang kan ada juga fans itu, ini kita jadinya ngomongin fans ya, nggak apa-apa lah ya. Fans nggak apa-apa. Ada juga kadang-kadang fans itu menilai bahwa si idolanya ini harus dibela nih mati-matian, gitu. Sampai menuju ke fanatik. Fanatik gini, segala sesuatu yang fanatik tidak baik kalau menurut aku. Kita boleh mengidolakan seseorang, tapi bukan untuk jadi idola fanatik. Ya enggak? Gitu kan, idola, kita ikutin gaya pakaiannya, kita ikutin nih cara dia ngomong, that's fine, gitu. Tapi kalau menjadi fanatik, itu sudah masuknya ke arah negatif. Negatif, itu tanggapannya Fatan gimana? Ya itu sebenarnya gini, aku sudah merasakan, karena aku juga ngefans, seumpamanya aku ngefans sama Shahrukh Khan. Iya. Aku ngefans sama dia, kalau kita bisa tanya, apa yang bisa aku dapatkan? Kepuasan diriku sendiri. Iya. Aku nggak mau itu. Aku mau kepuasan diriku sendiri itu terpenuhi, kepuasan orang terpenuhi. Dua-duanya imbang. Dari aku ngefans sama Shahrukh Khan. Nah, ya contoh kayak aku bikin parodi. Itu kan karena aku ngefans sama Shahrukh Khan. Nah, yang seneng kan nggak cuma aku doang. Benar-benar. Yang seneng kan. Nah, itu sebenarnya. Jadi aku bukan tipikal yang fanatik, yang misalnya kayak poster Shahrukh Khan di mana-mana, baju Shahrukh Khan tuh memang semuanya ada gitu. Atau ada misalnya yang menghujat Shahrukh Khan atau aku yang mati-matian. Ya mati-mati yang ini. Oke. Aku cukup speak up ketika memang itu salah. Iya. Tapi ketika itu kayak misalnya mengomentari yang ya misalnya nggak senonoh, ada memang masanya aku ngebela. Cuman nggak dengan aku menjatuhkan yang idolanya dia, enggak. Sama seperti yang sekarang terjadi, fans fanatik kan. Nah, mungkin boleh mereka membela mati-matian, itu nggak salah, karena mereka merasa idola mereka ini adalah orang yang sangat baik, yang sudah mempertaruhkan effortnya, mempertaruhkan segalanya demi menghibur mereka. Tapi yang salah di mana? Yang salah adalah ketika mereka membela tapi menjatuhkan. Itulah poinnya sebenarnya. Itu poinnya itu di menjatuhkannya aja. Nah, kita ngebela apapun. Nah, itu kita fokus sama yang kita bela, bukan menjatuhkan pihak lain. Benar-benar. Itu benar. Kan? Itu benar. Ada gunanya sebenarnya kan, menjatuhkan yang lain. Apa gunanya? Apa yang kita dapat? Nggak ada yang kita dapat. Malah jatuhnya malah berkelanjutan, tapi berkelanjutannya di dua arah gitu. Di dua arah. Bukan malah di satu ini, kita malah nggak fokus membela ini, malah fokusnya kita berantem sama yang ngebela itu. Jadinya saling cekcok untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Iya. Poinnya jadinya ke sana gitu kan. Nggak ada gunanya. Benar, nggak ada gunanya. Jadi saat kalian berantem tuh apa yang kalian dapat? Nggak ada apa. Emang dapat uang dari situ? Enggak.
dapat makanan dari situ? Enggak juga, iya kan? Gini, kalau fanatik kita sama idola kita tahu kehidupan pribadi idola kita, Iya. kita tahu kan. Kalau kita fanatik kayak kita tahu kehidupan pribadi dia, ya kan. Misalnya ada yang salah dari kehidupan pribadi dia, kita kan nggak tahu. Aku juga punya kekurangan kehidupan pribadi. Kalian masih milih ngefans nggak? Makanya yang kalau ngefans, fans karena karyanya. Itu kalau emang karena kepribadiannya bagus sih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia punya kekurangan kepribadiannya, sudah diem aja, nggak perlu ada speak up apa-apa, misalnya gitu kan. Nah, fans fanatik lah. Aku yakin fans fanatik ini orang yang suka main perasaan. Kenapa? Udah nonton kan film Salukan? Iya. Nah, gimana sefanatik itu dia? Iya. Tapi ketika dikecewain, bisa jadi apa? Iya. Dendam. Nah, makanya sama kayak kita mencintai seseorang, jangan terlalu berlebihan, kan gitu kan? Iya. Jadi karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Karena kita bilang hidup itu adalah ada hitam dan putih. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Kayak kita pribadi juga, misalnya aku pribadi, aku punya hal yang negatif di diri aku, gitu kan. Tapi aku juga punya hal-hal positif, gitu. Yang pasti akan ku blow up keluar adalah hal positif yang aku punya di diri aku. Dan karya apa yang bisa aku sajikan ke para penonton, gitu kan. Cukup nikmati itu aja. Gitu. Nggak perlu sampai merembet ke masalah pribadi, dan lain sebagainya. Itu bukan konsumsi kita. Karena cukup gini loh, public figure itu juga manusia. Sama seperti kalian. Content creator juga manusia. Jadi mereka itu juga punya lelah. Mereka juga punya, ibaratnya mereka juga punya keluarga dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana kalau kita balik ini? Kalian seperti itu. Kalian yang seperti itu fansnya. Kalian juga susah karena ketika kita sudah menjadi public figure. Nah, kita nggak bisa mengubah diri kita lagi seperti dulu. Nah, kita membuat kita nggak dikenal, gimana soalnya? Nggak bisa. Nah, jadi ada plus minusnya ketika kita dikenal sama orang. Nah, mungkin yang nggak dikenal sama orang nggak terlalu membatasin kehidupan pribadinya. Kalau kami harus membatasin loh. Nah, kami mau gini tuh mikir-mikir. Beda sama kalian. Jadi nggak semua jadi konsumsi publik juga. Nggak semua jadi konsumsi publik. Nah, kalian mungkin bisa bilang kayak enak lah sudah dikenal orang. Enak sudah banyak. Ada plus minusnya tetap. Ada plus minus tetap. Semua ada plus minus. Kami kemana-mana juga misalnya bikin story gini-gini, ada kadang mikirnya gitu. Mungkin nggak semikir kalian gitu, nggak sedalam kalian mikir. Cuman kami ada mikir. Kadang ketika kami ditanya-tanyain terus kapan bikin video lagi, itu jadi pikiran. Apalagi ditambah judge ke kami, itu lebih jadi pikiran. Kalian mungkin nggak merasakan itu. Makanya kalau dibalikan ke kalian kan juga belum tentu bisa seperti itu. Benar. Makanya saling menghargai. Itu poin paling utamanya, pentingnya. Saling menghargai satu sama lain. Kita juga menghargai para fans juga. Maksudnya kita juga berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Tapi coba berikan kita juga timbal baliknya dengan cara tidak mengejudge. Tapi kalau mau mengkritik, aduh, kita nggak mungkin lah orang tidak mau menerima kritikan gitu kan. Justru kita harus menerima kritikan. Harus menerima. Kalau kita tidak akan maju, guys. Itu udah stepnya. Kalau ibaratnya gini, kalian nggak kritik Fatan nih, Fatan kayaknya mimik mukanya mungkin agak lebih ke sini nih, agak lebih. Nggak apa-apa. Dia nggak akan pernah tahu kalau dia ada kesalahan di hal itu, gitu. Iya nggak sih? Makanya aku rajin sebenarnya baca komentar. Aku cari komentar yang betul-betul ya banyak mungkin komentar sekedar awesome, bagus banget, actingnya bagus. Aku cari itu komentar. Aku lihat di menit segini ada ekspresi Fatan yang miss, coba diperbaiki. Best comment. Kadang aku mau bikin top comment atau best comment, atau nggak aku pin, biasa gitu. Karena itu yang bikin, jangankan aku, mungkin parodin yang lain atau yang sering bikin kreatif bisa belajar dari situ. Ketika baca komentar. Ini nggak ada salahnya kalian komentar seperti itu. Tapi ketika kalian nggak suka, lebih baik nggak usah komentar lah. Karena kan kita juga di sini kan membuat konten ini juga kita learning by doing, nggak sih? Learning by doing. Jadi kita buat, tapi ya pasti adalah kesalahan A, B, C, D, F, G yang kita akan perbaiki ke depannya. Contoh, pada saat pertama kali aku podcast bareng Fatan, itu aku cuma pakai satu mic. Itu contoh depan mata, guys. Pakai satu mic, aku bikinnya di dalam studio aku, gitu kan. Hasilnya bergema. Dan pada saat itu terjadi, apa yang harus aku lakukan? Karena banyak orang yang komen, kayak, Kak, aku nggak dengar suaranya bergema, tapi aku nggak akan marah dengan komentar itu. Karena kayak, wah benar juga ya, berarti gue harus bikin apa nih ya gitu kan. Akhirnya coba kita beli mic. Pertama kita sewa dulu mic-nya. Prosesnya pasti ada, kita sewa dulu mic-nya, habis itu kita coba, oh ternyata oke nih, bagus, pas kita pakai, oke nih gitu kan.
akhirnya kita beli coba mic-nya. Sekarang kita pakai mic ya, maksudnya sedikit banyak juga kalian yang nonton juga bisa mendengar suara kita juga dengan jelas. Jadi itu semua adalah improvement. Improvement dari mana? Dari kalian sebenarnya. Dari kalian yang memberikan komentar, memberikan kritik yang membangun bagi kita, akhirnya kita improve menjadi lebih baik. Fatan nggak mungkin bisa menjadi Fatan yang sekarang kalian kenal, yang bisa memerankan segitu banyak mimik ya. Kalau bukan karena kalian. Kalau bukan karena kalian memberikan komentar yang membangun, mengkritik dia dengan membangun, sampai dia akhirnya bisa jadi seperti ini. Betul nggak, Fatan? Komentar itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kita ibaratnya bukan public figure aja, kita suka nanya sama mak kita, "Mak, komennya apa sih, Mak, kalau pakai baju ini?" Iya nggak sih? Betul. Komentar itu sangat dibutuhkan. Komentar tuh butuh banget, jadi mungkin kita nggak sadar. Nggak sadar bahwa maksudnya semua orang di dunia ini membutuhkan komentar. Semua. Mau itu ya membangun atau apapun, semua kita nggak bisa pungkiri itu kita butuh komentar. Hidup ini butuh komentar. Benar. Makanya aku nggak pernah nonaktifkan komentar. Biar apapun kata orang, nggak apa-apa. Aku nggak pernah takut. Buat. Jadi nih ya, ini juga guys, ada beberapa yang suka nge-DM aku minta matiin kolom komentar. Tapi aku nggak memberikan, gitu. Aku tidak mengikuti itu bukan gara-gara kayak aku jadinya juga harus pick up di sini ya guys ya, karena mungkin kalian mikir kayak, "Kak, aku nggak matiin kolom komentar ya begini-begini." Itu bukan jadi suatu solusi. Itu bukan solusi. Karena gini, si A ini punya fans. Fatan punya fans. Fans Fatan ini ingin berkomentar nih, kayak, "Ih Fatan begini, ih Fatan begitu." Sedangkan aku yang punya wadah yang mewawancarai Fatan harus kumatiin komentarnya. Buat apa? Buat apa aku ngundang Fatan? Kalian cuma tahu tapi kalian nggak punya ini buat speak up. Apa yang ada dalam hati kalian ngomongin itu. It's okay. Mau ngejudge mau apa ya udah biasa kan. Nah, itu pasti ada. Positif kan pasti ada kan. Nah, jadi ya udah hidup ini kan butuh komentar. Butuh komentar. Jadi jangan kayak, "Kak, matiin aja ke kolom komentar karena A, B, C, D, F, G dengan banyak alasan." Itu bukan menjadi suatu solusi. Yang menjadi solusi apa? Bagaimana caranya kalian berkomentar dengan baik di situ. Nah, itu solusi utamanya. Semoga setelah ini terbuka pikiran kita. Nggak cuma mereka, aku juga harus terbuka pikiran. Ayo kita ngobrol. Karena setiap kali aku ngobrol sama kakak atau ngobrol sama teman-teman yang lain, sedikit enggaknya pasti ada pelajaran secara nggak langsung itu masuk ke otak kita. Pasti kan. Tanpa ya kita mungkin ya tadi ngapain? Ngobrol doang. Tapi tanpa kita sadar ketika kita berjalan, kita ngeliat ini, oh ini kan tadi kita obrolin. Nah, jadi pembelajaran dari situ. Benar. Dan kita belajar bukan cuma sama orang yang lebih besar daripada kita. Aku ngobrol sama Fatan, aku justru jauh lebih tua dibandingkan Fatan. Tapi aku dapat ilmu nih kadang-kadang kayak, oh ini gitu. Karena adik aku nggak tahu loh Fatan, tapi Fatan tahu gitu kan. Jadi umur tuh bukan menjadi satu jaminan juga kita tahu semua hal guys. Karena kayak Fatan pribadi karena mungkin dia berpengalaman di dunia parodi dan lain sebagainya, aku pasti kalau misalnya mau nanya-nanya, aku akan lebih baik nanya ke Fatan. Dibandingkan orang yang lebih tua dibandingkan aku yang nggak pernah bikin konten parodi. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Tapi aku akan nanya orang-orang yang memang ada di dunianya itu gitu. Fatan ini gimana sih caranya bikin ini? Pasti aku akan nanya ke Fatan gitu. Jadi nggak usah malu juga gitu. Nggak usah malu juga kalau kita mengapresiasi orang. Kita bertanya. Kita nggak perlu malu untuk melakukan hal itu. Setiap orang kan punya kemampuan masing-masing. Benar. Nah, kadang kita butuh ini, kita juga nggak bisa cari tahu sendiri. Kita cari tahu sama orang. Ini di luar dari usia. Usia. Kadang kalaupun ada anak kelas 1 SD, kalau emang dia tahu ini, aku bakal tanya ke dia tanpa rasa malu. Walaupun aku udah tua, masa enggak, seperti itu kehidupan. Karena kayak ponakanku aja ya Fatan ya. Kita jadi ngobrol gini, kita jadi kayak ngobrol berdua doang. Jadi kayak ponakanku sendiri aja, kadang-kadang ada bahasa-bahasa Inggris yang kita nggak tahu nih. Dia bisa tahu. Dia tahu. Gitu. Nanti kita kayak, itu artinya apa sih? Tapi kita nggak malu nanya sama dia. Karena kita part of belajar juga dengan dia. Dia masih anak umur 8 tahun, ibaratnya jauh di atas, jauh di bawah kita. Tapi kita belajar dengan dia guys. Jadi nggak usah perlu malu untuk mengapresiasi. Jadi kalau kalian mau apresiasi. Kalau kalian mau menghujat, mendingan kalian nggak usah menghujat. Gitu loh. Kalau memang niatnya kalian menghujat, lebih bagus kalian menjadi diam aja. Itu, Mas. Hujat aja dalam hati gitu kalau kalian menghujat. Tapi jangan menghujat orang tersebut. Jangan disebutkan. Karena apa? Itu bisa menjatuhkan mental seseorang. Kadang-kadang kita bisa bilang, orang pada bilang kayak, pernah nggak sih Fatan pernah mendapatkan komen kayak, sebagai public figure, Fatan harus punya mental yang kuat. Mental health orang tuh beda-beda. Benar. Mungkin aku terlihat bahagia depan kalian. Karena apa tahu aku sedih gimana. Gitu kan. Jadi ada orang yang mudah stres, ada orang yang bodo amat. Nah, kita juga nggak bisa sepele sama hal itu.
makanya banyak orang yang gantung diri atau apa. Iya. Itu kan mental health dia rendah. Iya. Dan kita nggak bisa tahu, kita belum tentu tahu kan. Di mental dan makanya kalau kita nggak tahu lebih baik tidak dikerjakan. Tidak kita buat sesuatu yang tidak enak untuk dia. Jadi aman gitu. Kita walaupun kita nggak tahu tapi kan kita sudah membatasi. Benar. Kita membatasi cara kita ngomong, cara kita menyampaikan ketidaksukaan kita atau lebih baik kita diam kan daripada kita nyampaikan yang enggak. Ya udah. Itu menjaga. Menjaga. Dan makanya hidup ini sebenarnya ya komentar itu perlu dan menghargai juga perlu. Perlu benar-benar karena maksudnya mental seseorang itu kan bisa kita bilang berbeda-beda. Kita nggak bisa menuntut bahwa sebagai public figure, sebagai content creator kita harus kuat mental. Karena ada momen-momen di mana saatnya kita sebagai manusia ada di momen kita down itu ada. Pasti. Itu pasti ada. Jadi maksudnya sekuat-kuatnya orang dia pasti akan punya momen dia untuk down. Gitu ya guys. Jadi ya lebih kepada kalau misalnya mau berkomentar jangan menjatuhkan atau jangan pun membuat, terutama jangan membullying. Itu sih paling penting. Ya. Bullying itu ibaratnya gini, di luar sana udah banyak banget kasus bullying yang terjadi. Ya. Akibat bullying apa yang terjadi itu udah banyak ya Fatan ya. Pasti. Itu udah banyak ya. Fatan pernah dengar nggak sih? Maksudnya kayak ada kasus-kasus bullying di luar yang akhirnya itu banyak banget. Aku juga termasuk dibully loh. Oke. Itu boleh diceritain nggak Fatan? Gimana? Boleh sedikit aja ya. Boleh. Mungkin SD, SMP aku dibully. Maksudnya aku dibully karena suka India. Ya walaupun emang bercanda sih, cuman kadang kita kan beda-beda. Ada yang anggap itu bercanda. Aku pada saat itu menganggap sedikit serius. Iya. Karena emang aku di kelas pernah ranking terakhir, jadi aku pernah direndahkan sama teman-teman. Tapi sekarang yang merendahkan aku kemana? Serius, itulah roda berputar. Tabur tuai. Ya. Itu udah hukumnya tabur tuai. Udah hukumnya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Iya. Gitu kan. Nah, mereka sekarang serius loh. Aku bukan merendahkan mereka. Nggak kelihatan sekarang. Apa mereka sekarang tuh menjadi apa? Nggak kelihatan. Serius. Makanya ya udah. Itu mungkin diizinkan Tuhan untuk aku melihat. Tapi aku nggak maksudnya. Mungkin aku senyum. Tapi aku nggak tahu kok sama mereka. Ya udah. Inilah yang terjadi ketika dulu kalian sudah menggitukan aku. Sekarang terjadi seperti ini. Berarti Fatannya adalah dulunya korban bullying juga. Aku korban mungkin nggak fisik tapi lebih ke mental. Mental, korban bullying mental gitu guys. Ini seru sih Fatan. Aku suka topik yang seperti ini. Karena maksudnya ini menjadi topik yang dimana kita juga bisa memberikan saran, memberikan advice bagi orang lain. Karena gini guys, bullying itu bullying itu menjatuhkan mental seseorang. Mungkin bullying mungkin di zaman sekarang bukan bullying fisik lagi ya. Ya, mental. Karena kan hukumnya bullying fisik kan mereka bisa masuk penjara dan sebagainya. Tapi mental itu kalau rusak itu akan jauh lebih bahaya sebenarnya. Fisik bisa sembuh. Fisik bisa sembuh. Kita dipukul mungkin ya 2-3 hari kita sembuh. Ibaratnya gitu. Ya. Mental itu butuh waktu, wah itu luar biasa. Orang kalau udah sampai mental kena itu udah banyak penyakitnya juga kan. Itu udah kayak berdarah tapi di dalam. Iya nggak sih? Kita berdarah tertekan, kita ditekan, kita berdarah tapi di dalam. Jadi itu penting ya guys ya. Ini aku jujur aja kali ini aku punya topik yang luar biasa dengan Fatan. I'm so happy karena maksudnya Fatan juga di sini bisa ngebantuin aku juga untuk kayak memberikan positive vibes juga bagi orang yang nonton. Juga Fatan di sini juga bisa bantu aku untuk memberikan kayak advice, saran-saran. Di umur Fatan yang masih muda, aku nggak nyangka bahwa dia punya pemikiran yang luar biasa dewasanya guys. Aku seneng banget, makanya kayak permintaan kalian untuk ngundang Fatan lagi langsung aku wujudin guys ya, karena memang asik banget ngobrol sama Fatan. Sama kakak juga asik. Iya, klop banget atuh. Dan aku senang banget Fatan, maksudnya kayak Fatan juga anak muda yang berkarya juga yang luar biasa. Tapi ingat Fatan, aku juga nungguin Fatan untuk upload di konten di YouTube-nya Fatan, karena maksudnya pastinya fans-fansnya Fatan juga menunggu ini mana nih artisnya, aku nih belum upload nih. Tapi ingat ya guys ya, dia sedang sibuk kolaborasi kesana kemari ya guys, dia bukan cuma diam aja. Yang penting masih ada lah. Masih ada, jadi kalian tetap bisa ngeliat Fatan ada di channel siapa saja ya guys ya. Dia melalang buana. Dan Fatan, dari sekian banyak obrolan kita tadi, aku menangkap di sini bahwa Fatan sosok yang positif. Fatan sosok yang bisa menjadi satu panutan juga
satu panutan. Kita bilang banyak ya panutan di luar sana, tapi salah satunya adalah Fatan juga yang bisa menjadi panutan juga buat anak muda untuk kalau misalnya tangkap dari percakapannya Fatan bahwa kalau misalnya mau mulai sesuatu ya udah lakuin gitu. Jangan banyak mikir, jangan mikirin malunya. Iya, jangan mikirin malunya, jangan mikirin kayak orang akan berkomentar apa ya kalau misalnya aku bikin ini. Kalian tuh membutuhkan komentar loh. Iya nggak? Kita tadi sesuai dengan pembicaraan kita. Hidup itu perlu komentar. Hidup itu perlu komentar. Jadi jangan pernah takut bahwa orang akan berkomentar apa mengenai kita. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa menyuguhkan something atau kita bisa membuat something yang bisa berguna bagi kita dan orang-orang sekitar. Gitu ya. Fatan, ada kata-kata apa nih terakhir yang Fatan pengen sebelum kita tutup untuk diinfo ke fans-fansnya dan para penontonnya? Gini. Ketika kita memulai sesuatu yang menurut kita itu positif, tapi kita tetap masih ada mikir apa komentar negatif setelah ini, gitu, kita nggak akan maju. Kita bakal takut untuk maju. Makanya ketika kita memulai itu, fokus ke orang yang menghargai kita. Nah, dan ketika kita dihargai sama orang yang sudah mau mengkomentari baik, positif ke kita, bikin itu sesuatu yang membangun. Bikin kritikan pun, kalau misalnya pun ada kritikan, bikin kritikan itu menjadi sesuatu yang bikin kita lebih terbangun lagi. Simple as that. Bukan menjadi beban ya? Yes, bukan menjadi beban. Makanya fokuslah untuk memulai sesuatu, jangan hanya mikirkan negatif, pikirkan positifnya. Makanya fokus ke yang positifnya aja dulu. Iya. Karena ketika kita fokusin ke yang positif, kita bakal mendapatkan yang positif juga. Kalau kita terlalu mikir negatif, ya nggak jauh-jauh beda. Nanti pun negatif juga yang bakal terjadi. Karena apa yang kita pikirkan sebenarnya itu adalah di dalam alam bawah sadar adalah itu apa yang akan terjadi di hidup kita. Ya nggak sih? Kenapa jadi kalau misalnya kita pikirannya positif bahwa oke, aku akan menjadi orang kaya. Ya pikirannya terus kalau kita akan menjadi orang kaya dan mencari usaha, kita mencari usaha gimana caranya kita menjadi kaya. Karena kita positif. Adalah apa yang kita pikirkan. Betul. Iya. Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Iya. Dan kita adalah orang di sekitar kita. Betul sekali. Oke guys, seru banget hari ini bisa ngobrol bareng Fatan. Happy banget aku bisa ngobrol bareng Fatan. Aku juga happy banget, Kak. Aduh, pokoknya Fatan ini orang yang paling selalu sigap dan bersedia kalau misalnya kayak Fatan, ini dong, Fatan ini. Siap, Kak. Selalu sigap, tau gak? Dia selalu siap dan selalu mau aja ya datang ke tempat aku ya. Pasti, enak di sini, Kak. Enak ya? Di sini pun positif vibes juga. Positif vibes ya. Karena maksudnya aku juga boleh info juga kalau misalnya podcast yang aku buat ini adalah aku pengen orang itu yang nonton juga merasakan positive vibes-nya juga pada saat orang nonton. Jadi aku pengen membongkar sisi positif dari setiap orang yang aku undang di sini gitu guys ya. Jadi oke guys, spread love, spread positive comments juga dan hopefully juga kalian suka sama podcast kita kali ini sesuai dengan request kalian. Aku yakin mereka pasti happy banget karena Fatan hari ini hadir lagi di sini guys ya. Oke, thank you so much Fatan. See you in next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye. Bye.